Jadi yang keempat, hendaknya kita menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sudah melarang, jauhi. Beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Kemudian beliau mengatakan ana abduhu, aku adalah hambanya. Dalam riwayat yang lain ana Abdullah, aku adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Karena beliau adalah hamba Allah, tidak punya unsur ketuhanan, maka jangan berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih berdoa kepada Nabi, berarti tidak menghiraukan larangan Rasulullah, karena Rasul melarang. Misalnya ini kalau ada, cuma misalnya. Jadi karena Nabi mengatakan jangan berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani kepada Isa ibnu Maryam, karena mereka menganggap Isa ibnu Maryam sebagai ibnullah, anak Allah. Maka kita tidak boleh menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki unsur-unsur ilahiyah, memiliki unsur-unsur ketuhanan, itu tidak boleh. Maka jangan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Rasul, beliau adalah utusan. Maka tidak sepantasnya kita menjadikan beliau sebagai tujuan di dalam berdoa. Bapak dan saudara, dan larangan-larangan beliau sangat banyak. Karena kalau kita belajar Islam ini, belajar syariat ini, maka apa yang dilarang di dalam Al-Quran itu dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkara-perkara yang haram yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan, meskipun kita suka, karena yang dilarang itu rata-rata enak-enak. Jadi yang dilarang itu rata-rata enak-enak. Misalnya apa ini? Yang dilarang, ya? Nah, jadi yang dilarang itu rata-rata enak-enak, nyenengke. Tapi kalau Nabi melarang, apa boleh buat? Maka kita tinggalkan. Saya tidak perlu ngasih contoh lah apa larangan beliau. Semua tahulah apa yang diharamkan di dalam Islam, yang dilarang di dalam Islam. Tetapi seringkali pengetahuan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, sehingga jawabannya cintamu palsu. Lalu Nabi sudah ngelarang, katanya cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, maka kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita rela meninggalkannya meskipun hawa nafsu cenderung kepadanya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, makanan yang dilarang itu juga rata-rata enak-enak. Tetapi kalau beliau sudah melarangnya, maka cari makanan yang halal, jumlahnya jauh lebih banyak. Kadang-kadang orang itu terpaku pada larangan yang sedikit, lupa dengan nikmat yang banyak. Sebenarnya yang dilarang itu tidak banyak, tapi kadang nafsu itu terpaku kepada yang sedikit, kemudian melupakan yang banyak. Nah, syariat mengajarkan kepada kita untuk mengingat yang banyak dan melupakan yang sedikit.